Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, Dewan Penguji yang saya hormati. Perkenankan, saya Ali Afendi, NIM 18663900005, mahasiswa Universitas Persada Indonesia YAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program Doktor Ilmu Manajemen. Saya akan mempresentasikan judul proposal disertasi Pengaruh Perceived Organizational Support, Keadilan Organisasi dan Pengembangan Karir terhadap Employee Engagement serta implikasinya pada organisasional citizenship behavior pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Mohon berkenan, masukan, saran dan bimbingan Bapak Ibu Dewan Penguji. Ini adalah latar belakang masalah. Tabel utama adalah jumlah perusahaan angkutan laut menurut jenis pelayaran. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 ada kenaikan jumlah perusahaan angkutan laut sebesar 7,04%. Sedangkan jumlah armada angkutan laut menurut kepemilikan pada tahun 2018 kenaikannya adalah 0,15%. Permasalahan di bidang transportasi antara lain belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi, sampai dengan angka 13 belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antar moda yang terintegrasi. Untuk waktu dan realisasi anggaran tahun 2018 adalah dari pagu 14 miliar lebih, realisasinya 11 miliar lebih. Dengan presentasi adalah 80,30% atau masih di bawah dari target 90%. Untuk tabel perbandingan realisasi dan target PNBP di tahun 2018, target PNBP dari 4 miliar lebih dengan realisasi 3,6 miliar. Artinya presentasi untuk realisasi PNBP adalah 91,646%. Untuk rekapitulasi jabatan struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan per eselon berdasarkan PM yang terbaru PM 76, 77 dan 93 tahun 2018, untuk jumlah keseluruhan adalah 922 jabatan struktural. Untuk monitoring kepatuhan penyelenggara negara untuk penarikan data per tanggal 24 Januari 2020 dari wajib lapor LHKPN berjumlah 1.211, yang sudah wajib lapor adalah 357, artinya baru 29,48%. Serta dekret kepemimpinan di tahun 2019 hanya 80 peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat 3 dan diklat kepemimpinan tingkat 5. Hasil survei awal organisasional citizenship behavior pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan adalah dari 7 dimensi OECD, hanya satu yang standar skornya sama dengan standar skornya itu 105, yaitu dimensi helping behavior. Untuk hasil survei awal employee engagement pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dari tiga dimensi ini skornya masih di bawah standar skor, yaitu 105. Identifikasi masalah.
Pertama, masih rendahnya organizational citizenship behavior yang dimiliki pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Hal ini diindikasikan dengan rendahnya realisasi kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN bagi wajib lapor LHKPN. Yang kedua, tingkat kepatuhan pegawai terhadap target yang ditetapkan organisasi seperti realisasi penyerapan anggaran dan PNBP belum maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diindikasikan bahwa tingkat organisasional citizenship behavior pegawai belum maksimal. Dan yang terakhir adalah komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi masih rendah. Hal ini diindikasikan karena dari 296 UPT hanya 5 UPT yang mendapatkan BPBM dan BPK dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Rumusan masalah yang pertama, apakah mendapat pengaruh persifat organisasional support terhadap employee engagement pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk menguji, menganalisis, dan mengungkap pengaruh persifat organisasional support terhadap employee engagement pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Kegunaan penelitian. 1. Secara teoritis dapat menambah dan memperkaya studi mengenai persifat organisasional support, target dan organisasi, pengembangan karir, dan employee engagement, serta organisasional citizenship behavior pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Untuk teori organisasional citizenship behavior, pertama teori dari Moorhead dan Griffin, kemudian teori dari Kinnicky dan Fugate, kemudian teori dari Potsakov, McKenzie, Payne, dan Bachrach yang mengidentifikasikan 7 dimensi OCB, yaitu helping behavior, sportsmanship, organizational loyalty, organizational compliance, individual initiative, civic virtue, and self-development. Berdasarkan uraian di atas dapat disintesiskan bahwa organizational citizenship behavior adalah perilaku positif seseorang yang secara sadar mau memberikan kontribusi pada terciptanya efektivitas organisasi di luar tanggung jawab atau kewajiban kerja formal pegawai. Teori employee engagement menurut Kant dalam Rick, Levin, dan Crayford. Kemudian menurut Robin dan Judge. Kemudian menurut Schauffele dan Baker. Dalam Lewici dan Mustamo, yang terdiri dari 3 elemen, yaitu vigor, dedication, dan absorpsi. Berdasarkan uraian di atas dapat disintesiskan bahwa employee engagement adalah suatu kondisi, sikap atau perilaku positif seorang pegawai terhadap pekerjaan dan organisasinya yang ditandai dengan perasaan semangat, dedikasi, dan keasikan untuk tercapainya tujuan dan keberhasilan organisasi. Teori persifat organisasional support. Yang pertama menurut Eisenberger, Huntington, Hutchison, dan Sowa. Kemudian menurut Bang Menjaya. Kemudian menurut Bedriglu dan Gulson. Dan menurut Rhodes dan Eisenberger. Bahwa berdasarkan teori di atas maka dapat disintesiskan persifat organisasional support adalah persepsi pegawai mengenai dukungan organisasi, menghargai kontribusi, memperhatikan kesejahteraan, mendengarkan keluhan, memperhatikan kehidupan, dan mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai serta dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaannya dengan adil. Teori keadilan menurut Robin dan Judd. Teori menurut Farahbot, Azadeh, dan Jildehi. Kembali menurut Robin dan Judd. Dan teori keadilan yang dibuat oleh Greenberg. Berdasarkan uraian di atas
maka dapat disintesiskan bahwa keadilan organisasi adalah penilaian seseorang tentang sejauh mana dirinya diperlakukan secara adil oleh organisasi yang diukur berdasarkan dimensi keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Teori pengembangan karir menurut Mondi, kemudian menurut Wahyudi, menurut Ja'far, dan juga teori pengembangan karir menurut Fauzi dan Siregar. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disintesiskan bahwa pengembangan karir adalah upaya formal yang dilakukan secara terus-menerus oleh organisasi yang fokus pada pengembangan dan pengayaan sumber daya manusia organisasi guna memenuhi kebutuhan pegawai dan organisasi itu sendiri. Ini adalah model penelitian. Untuk variabel X1 nya adalah konsep organisasional support, POS, kemudian variabel X2 nya adalah keadilan organisasi, kemudian untuk variabel X3 nya adalah pengembangan karir. Hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh konsep organisasional support terhadap employee engagement pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Metodologi penelitian. Sifat penelitian adalah deskriptif dan verifikatif. Dengan metode penelitian survei, populasi penelitian adalah 922 orang pejabat struktural, sampel uji coba adalah 30 orang pejabat struktural, sampel penelitian adalah 290 orang pejabat struktural. Ini adalah operasionalisasi variabel penelitian. Variabel Z, organisasional, citizenship, behavior. Definisi konseptualnya adalah bahwa perilaku positif seseorang yang secara sadar mau memberikan kontribusi pada terciptanya efektivitas organisasi di luar tanggung jawab atau kewajiban kerja formal pegawai. Dimensinya ada 7. Yang pertama, helping behavior, sportsmanship, organisasional loyalty, organisasional compliance, individual initiative, civic virtue, dan self development. Berikutnya adalah variabel Z, employee engagement, yaitu suatu kondisi sikap atau perilaku positif seorang pegawai terhadap pekerjaan dan organisasinya yang ditandai dengan perasaan semangat, dedikasi, dan keasikan untuk tercapainya tujuan dan keberhasilan organisasi. Dimensinya ada 3. Yang pertama fitur, yang kedua dedication, yang ketiga absorpsi. Berikutnya adalah variabel X1, perceived organizational support. Dengan definisi konseptual adalah persepsi pegawai mengenai dukungan organisasi, menghargai kontribusi, memperhatikan kesejahteraan, mendengarkan keluhan, memperhatikan kehidupan dan mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai serta dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaannya dengan adil. Dengan dimensi ada 3. Yang pertama fairness, yang kedua supervisor support, dan yang ketiga organisational reward and job condition. Berikutnya adalah variabel X2, keadilan organisasi. Dengan definisi konseptual, penilaian seseorang tentang sejauh mana dirinya diperlakukan secara adil oleh organisasi yang diukur berdasarkan dimensi keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Dengan dimensi ada 3, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Yang terakhir, X3, pengembangan variabel pengembangan karir. Dengan definisi konseptual adalah upaya formal yang dilakukan secara terus-menerus oleh organisasi yang fokus pada pengembangan dan pengayaan sumber daya manusia organisasi guna memenuhi kebutuhan pegawai dan organisasi. Dengan dimensi ada 3. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan, yang kedua promosi, dan yang ketiga mutasi. Ini adalah diagram jalur yang dikembangkan oleh peneliti. Ini X1 POS, X2 variabel X2 keadilan organisasi, dan variabel X3 pengembangan karir. Dengan variabel Z-nya adalah UCB dan variabel
moderatingnya variabel Z adalah employee engagement.